Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abi Anas Malik, ya, salah seorang ulama dari negeri Yaman. Kemudian kita melanjutkan. Qala al-musannifu, ya, berkata musannif. Siapa musannif di sini? Penulis matan al-Ajurumiyah, ya, Syekh Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji rahimahullah. Wa aqsamuhu thalathatun, ya, pembagian dari kalam itu ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Yang pertama isim, fi'il kedua, dan harfun dan huruf jaa lima'nan, yang datang dengan makna. Karena huruf itu dia ada dua, ada yang memiliki makna, ada yang tidak memiliki makna, huruf ma'ani dan huruf mabani. Nanti akan kita jelaskan di kesempatan yang lain, karena kita sini fokus pada membahas tentang apa yang beliau tulis. Asy-syarhu, syarah. بين المصنف رحمه الله أن الألفاظ التي تستخدمها العرب في كلامها لا تخرج عن واحد من ثلاثة أشياء: الاسم أو الفعل أو الحرف. Berkata penulis, beliau menjelaskan bahwasanya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab itu fil kalamiha, pada ucapan-ucapan mereka, ya, pembicaraan-pembicaraan mereka, la takhruj an wahidin min thalathati asya'a, itu tidak keluar dari satu dari tiga jenis. Yang pertama isim, fi'il, atau huruf. Jadi struktur bangunan kata dari kalamnya orang Arab itu terdiri dari tiga ini: isim, fi'il, atau huruf. Kemudian beliau jelaskan fal ismu, adapun isim, ta'rifuhu, pengertiannya, huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuktarin bizaman. Dia adalah sebuah kata. Isim itu adalah sebuah kata. Kalimat itu kata. Dalat ala ma'nan, yang menunjukkan atas sebuah makna, fi nafsiha, pada kata itu sendiri, ya. Wa lam tuktarin bizaman, dan dia tidak terikat dengan zaman. Mithaluhu zaidun, seperti contoh Zaid. Zaid ini adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna yang ada pada dirinya. Contoh seperti sesuatu zat, kita letakkan di zat tersebut suatu nama, ya, yang akan menunjukkan identitas dari zat tersebut. Misalnya kita taruh dalam satu orang namanya Zaid, maka dia akan dikenal dengan nama tersebut, Zaid. Maka itu isim, ya. Zaidun, farasun, huda, usfurun, usfur, burung-burung kecil, wa zahratun, bunga, wa baitun, rumah, wa dzakaun, kecerdasan, ya. Dan dia tidak terikat dengan zaman. Tidak kita katakan Zaid kemarin, Zaid besok, Zaid ya Zaid, ya. Fakullu wahidin, maka setiap min hadhil alfadhi, dari lafaz-lafaz ini, yadullu ala ma'nan, menunjukkan atas sebuah makna, yufhamu min nafsil kalimati, yang dipahami dari kata itu sendiri, ya. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsusin bi ay yakuna dzata insanin ka Zaidin, ya. Dan ini makna yang, ya, qad yakunu li syai'in, terkadang dia menjadi sesuatu mahsusin, sesuatu yang bisa diindra, ya. Ya, dia terkadang terjadi pada sesuatu yang bisa diindra. Bi yakuna dzata insanin, seperti zatnya manusia Zaid. Ya, Zaid itu bisa diindra, ya. Au hayawanin kafarasin, atau seperti hewan seperti kuda, ya. Au tairin ka usfurin, atau burung, usfur, burung-burung kecil. Au nabatin ka zahratin, atau tumbuh-tumbuhan seperti bunga. Au jamadin, atau seperti jamad, sesuatu yang benda mati, ka baitin, rumah. Ini semua adalah Zaid, hewan, usfur, zahra, bunga. Itu adalah semua zat-zat yang bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita dengarkan kalau dia memiliki suara, ya. Ini adalah isim.
Ya, au yakunu li syai'in ma'nawiyyun, atau sesuatu yang sifatnya ma'nawi, ghairi mahsusin, dia tidak bisa diindra. Yudraku bil aqli kadzakai, dia hanya bisa dijangkau, kita diketahui dengan akal, ya, kadzakai seperti kecerdasan, wasyaraf kemuliaan, wal ilmu ilmu, fakullu kalimatin dalat ala dzati au ma'nan lalam tuktan bizamanin fahiya ismun. Ya, maka semua kata ini menunjukkan sebuah zat atau sebuah makna yang dia tidak terikat dengan zaman, maka dia adalah isim. Taib. Wal fi'lu, adapun fi'il, ta'rifuhu pengertiannya, huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Dia adalah sebuah kata yang menunjukkan atas semua makna yang ada pada dirinya, akan tetapi dia berkaitan dengan, bergandengan dengan zaman. Ya, ini apa? Kita lihat berbeda dengan isim. Ya, kalau isim dia tidak terikat dengan zaman, kalau fiil dia kalimatun dalat ala ma'nan dan dia terikat dengan zaman. Mithaluhu, seperti contoh qoma, ya, berdiri, yaqumu qum. Qoma itu telah berdiri, yaqumu sedang atau akan berdiri, qum berdirilah. Ini semua ada waktunya. Ya, qoma telah berdiri artinya lampau, waktu yang lampau. Yaqumu artinya waktu sekarang atau akan nanti, sedang atau akan berdiri. Dia memiliki waktu. Fakullu berbeda dengan isim tadi, enggak kita katakan ya, telah Zaid, akan Zaid, nah, itu kan tidak bisa. Berbeda dengan fi'il. Fakullu wahidin, maka setiap dari hadhi min hadhi alfadhi, lafaz-lafaz ini, yadullu ala ma'nan fi nafsiha wa huwa al-hadath, dia menunjukkan atas sebuah makna pada lafaz itu sendiri, wa huwa al-hadath, dan dia adalah sesuatu kejadian, ya, peristiwa. Wa huwa muqtarinun bi zaman, dia terikat dengan zaman. Faqama, maka seperti kau katakan faqama telah berdiri. Tadullu ala hudutsil qiyami fi zamanin madi, ini menunjukkan atas terjadinya perbuatan berdiri di waktu yang madi, yang lampau. Wa yakumu, seperti engkau katakan yakumu sedang atau akan berdiri. Kata ini tadullu ala hudutsil qiyami fi zamanin hadirin, menunjukkan sebuah makna, sebuah peristiwa, yaitu peristiwa berdiri yang terjadi pada zaman yang sekarang ini. Au mustaqbalin, atau zaman yang akan datang. Atau kau katakan kum, berdirilah, fil amr, tadullu ala talabil qiyami fi zamanin mustaqbalin, ini menunjukkan atas permintaan berdiri di waktu yang akan datang. Fakullu kalimatin dalat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun, maka setiap kata yang dia menunjukkan atas sebuah peristiwa di sebuah waktu, ya, yang dia terikat dengan waktu, maka dia adalah fi'il. Fal fi'lu yanqasimu, ya, ila thalathati aksam, maka fi'il terdiri dari 3 macam. Ada fi'il madhi, madhin, wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi, ya, dia adalah sesuatu yang menunjukkan atas terjadinya atau jatuhnya peristiwa yang telah lalu, ya. Mithlu kataba, telah menulis, ya, biasa kita artikan dengan sudah atau telah. Kataba telah atau sudah menulis. Safaro telah bersafar, telah bepergian. Sholla telah melakukan sholat, melaksanakan sholat. Ada juga fi'il mudhari'in, wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadiri awil mustaqbal, dia yang menunjukkan atas sebuah perbuatan peristiwa yang terjadi pada waktu hadir, pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Seperti mithlu yaktubu, sedang menulis, akan menulis. Yusafiru, sedang bepergian atau akan bepergian. Yusolli, sedang sholat atau akan sholat. Ya, ada juga fil amr, wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal, dia adalah apa yang menunjukkan atas sebuah peristiwa yang diminta untuk terjadi peristiwa tersebut di waktu yang akan datang. Ya, kata perintah kita bilang. Kata perintah. Mithlu, contoh, uktub, tulislah. Ya, ketika kita mengatakan uktub, tulislah, ini
kita meminta untuk dia menulis, tapi perbuatan menulis itu belum terjadi, belum ada waktunya. Kita minta dia untuk menulis, jadi waktunya ya setelah waktunya mustakbal akan datang. Safir, bersafarlah, bepergianlah. Sholli, solatlah, ya. Dan yang terakhir, al-harfu. Wal harfu ta'rifuhu, pengertiannya, huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Mithaluhu lam, ya, lam wa fi wa hal, ini huruf semua. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi, maka setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini harfun adalah huruf yadullu ala ma'nan, yang dia menunjukkan atas sebuah makna. Wa hadzal ma'na yadhharu fi ghairihi faqat, maka makna-makna ini yang nampak, yang menampakkan pada selainnya saja. Ya, famithalan lam, makna nafyu. Makna lam itu artinya nafyu. Wa hadza nafyu la yadhharu, dan penafian ini tidak bisa muncul, wa yattadihu, dan tidak bisa jelas, hatta tadammaha ila ghairiha, sampai dia digabungkan dengan kata yang lain. Ya, kalau cuma kita bilang lam ini tidak jelas, tidak. Nafyu tidak apa. Ya, dia akan menjadi jelas ketika kita gabungkan dengan kata yang lain, kata isim atau kata fiil. Ya, jadi huruf itu dia tidak jelas kalau dia hanya berdiri sendiri. Tidak bisa dia hanya berdiri sendiri, makanya disebutkan dia, ya, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, kalimat yang menunjukkan atas makna selainnya. Ya, jika dia berkumpul dengan isim, berkumpul dengan fiil, itu menjadi jelas maknanya. Ya, fayaqulu, ya, lam yakum zaidun. Nah, seperti engkau fatakulu lam yakum zaidun, Zaid belum berdiri. Ya, lam sini memiliki makna, ya, maknanya apa? Zaid belum berdiri. Fa kalimatul lam, maka kalimat lam dalat ala nafyi qiyami Zaid, yaitu menunjukkan atas penafian berdirinya Zaid, ya, menafikan kalau Zaid itu berdiri. Fa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha faya harfun, maka setiap kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya, maka dia adalah huruf. Taib. Cukup, kita cukupkan. Ini ada tamrin, ada latihan-latihan, tolong diisi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.